segini segini saja ini hampir 2 euro. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Thank you yang udah nonton. Anyway, hari ini gue sesuai judulnya bakalan bawa kalian ke supermarket yang ada di kota gue di Castelo Branco di Portugal. So, buat kalian yang belum tahu, singkat cerita, gue sekarang lagi ada di Portugal untuk ngelakuin student exchange selama kurang lebih 1 semester dari Rumania. Nah, terus di Portugal kurang lebih sekitar 3 minggu sekarang, dan for some reason ketika gue nyampe kemarin, gue kan belanja lumayan banyak, terus udah pada habis semua, dan gue emang udah ngerencanain untuk bikin video ini, jadi gue emang habisin semua isi kulkas gue, dan gue pengen start over. Jadi sekarang gue mau ke Ocean, gak terlalu jauh, jadi kampus gue tuh kayak di belakang sana, itu yang kalau kalian lihat pagar-pagar. Terus di seberangnya itu adalah Ocean. Jadi sekarang gue mau ke Ocean. Nah, sekarang target gue adalah gue harus menemukan cabai, karena literally gue udah 3 minggu di Portugal, gue gak makan cabai sama sekali. Bener-bener gak ada cabai. Di Rumania, ketika gue tinggal di Rumania, emang cabai itu gak semudah itu dicari, tapi ada. Jadi kayak kalau gue effort dikit, gue tuh masih bisa dapetin cabai. Tapi ketika gue di Portugal, oh my god, nothing. So ya guys, gue sekarang udah di depan Ocean, dan kita akan lihat apakah gue bisa menemukan apa yang gue cari di sini. So kita akan lihat, karena ternyata lumayan gede seperti yang gue ekspektasikan. Jadi semoga kita bisa menemukan apa yang gue cari. Oke. Gue literally baru pertama kali kesini, so it looks like a small mall, you know, but I don't know. Nice. Do I need this? I need one. Oh, they don't put it. Oh, okay. So they don't have the coin system. So the first things that I want to do now is, oh, I can't do that. I can put my bag here. So guys, gue dari dalam sekarang. Sekarang kita harus cari. Oke guys, jadi ini adalah ikan-ikan yang ada di supermarket hari ini, dan ini ikannya fresh semua, dan apa yang aku suka adalah mereka lebih punya banyak variasi daripada yang ada di Rumania. Dan enaknya di sini kalau misalnya kalian itu beli ikan, mereka langsung bersihkan. Jadi kalian nggak usah bersihkan lagi di rumah, dan mungkin kalau misalnya kalian bisa ngomong sama si tukang ikannya ini, mereka bisa langsung potongkan sesuai yang kalian mau. Terus ini adalah sayur-sayuran, itu ada jamur yang coklat, yang putih. Terus akhirnya aku menemukan cabai rawit, meskipun ini sangat mahal, hampir 18 euro 1 kilo, tapi aku nggak beli sampai 1 kilo, aku cuma beli ya segenggam kecil, mungkin itu sekitar 1 atau 2 ons, dan itu sudah habis sekitar 2 euro. Dan itu di belakang ada wortel, ada kol merah, kol hijau, juga di sini ada buah-buahan, mereka ada pir, ada apel, cuman ini aku ada beli pir, dan pirnya juga termasuk murah. Dan kemudian ini ada sayur lain seperti ada paprika, ada timun, ada tomat yang juga fresh. Di sini aku juga beli sayur yang udah diparut gini, itu semacam salad gitu, karena ya lebih simpel aja. Kemudian mereka juga ada yang lain. Di sini juga aku ketemu cabai, tapi kayaknya nggak terlalu pedas karena ukurannya itu lebih besar. Karena biasanya kalau cabai yang ukurannya lebih besar itu mereka kurang pedas. Nah, ini salah satunya. Kemudian itu ada tomat cherry, dan juga di sampingnya itu ada rak per bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, shallot, terus ada kentang merah, dan ya ini kentang biasa aku juga beli beberapa. Dan enaknya aku suka karena kentangnya di sini termasuk yang bersih, dan ini adalah yang membuat saya sangat gila ketika saya sampai di sini, karena mereka punya banyak sekali variasi tumbuh-tumbuhan tropis. Jadi di sini ada cassava atau singkong, which is impossible kalian menemukannya di Rumania. Mereka ada jahe, mereka ada kunyit, mereka ada terong belan, dan mereka punya kelapa muda. Bayangkan, mereka punya kelapa muda dan juga kelapa tua. Mereka ada pepaya, mereka punya guava, mereka ada itu si buah nona, si buah naga.
their avocado is actually juga itu sedikit lebih besar daripada yang biasanya saya temukan di Rumania. Mereka juga punya banyak sekali mangga dan mereka semua manis. Karena ya I usually don't find like a sweet mango in Europe, tapi akhirnya saya menemukan banyak sekali mangga yang manis di sini. Kemudian mereka ada pepaya, maksudnya itu tidak pepaya tipu-tipu, mereka pepaya yang benar-benar pepaya besar gitu kan. Dari sini aku beli mangga. Jadi for information, I love mango so much, apalagi harum manis yang ada di Indonesia. Jadi setiap saya melihat mangga dan saya tahu itu manis, saya pasti beli. Ya, so ya. Kemudian lanjut kita ke rak pedaging-dagingan. Jadi di sini lengkap dan menurut saya mereka lebih banyak makan variasi bagian-bagian daging. Mereka itu makan lidah, mereka juga makan babat. Mereka saya pernah ketemu seperti semacam tulang rawan seperti itu atau buntut, saya juga pernah ketemu di sini. Mereka juga banyak punya makan bebek karena saya sangat jarang menemukan bebek di Rumania, honestly. Dan di sampingnya ini adalah rak perdaging ayaman. Jadi mereka ada yang sudah dipotong-potong, mau kalian ambil yang paha saja atau sayap saja atau dada saja, ataupun kalian mau ngambil 1 ekor, karena saya biasanya beli yang 1 ekor. Aku beli fish finger. Kalau misalnya buru-buru gitu kan. Terus di sini aku beli udang. Ini sepertinya udangnya udah di pre-boiled, udah direbus dulu makanya warnanya agak merah. Terus mereka di sini ada keripik kentang yang saya pikir itu sangat mirip dengan keripik kentang di Indonesia, hanya kurang baladonya saja. Kemudian ini adalah rak stationery, karena kalian tahu saya adalah student, jadi saya kalau ke supermarket pasti ke stationery section karena saya mana tahu ada butuh sesuatu. Ini saya ambil beberapa map. Kemudian saya juga beli binder karena dokumen-dokumen perkuliahan saya itu sudah agak berantakan, jadi saya butuh untuk mengorganize mereka dan saya akhirnya menemukan binder di sini. Kalau untuk harganya mereka tidak terlalu yang mahal-mahal banget kalau untuk stationery, cuman menurut saya kualitas kertas di Portugal untuk buku tulis jauh lebih bagus daripada di Rumania, karena ketika saya tulis di Rumania itu pulpen saya itu sering tembus ke belakang tulisannya. Terus harga pulpen juga sama. Ini aku ngambil sendal untuk di dalam rumah karena ya winter is coming, jadi lantai itu termasuk dingin, jadi aku biasanya pakai sendal di rumah kalau winter. Kemudian ini adalah saus sambal yang aku temukan. Jadi si botol-botol kaca yang hijau dan merah ini tuh adalah minyak cabai dan they are actually really spicy. Jadi kalau misalnya aku nggak ketemu cabai beberapa waktu yang lalu, aku biasanya pakai itu, aku masukin sedikit dan itu bikin rasa makanan lumayan pedas gitu. Dan ini ada santan. Lucunya mereknya Ayam. Aku nggak tahu ini apakah barang dari Indonesia atau enggak, tapi mereknya Ayam. Dan dia ada cornet juga. Kemudian pokoknya ini adalah section makanan-makanan Asian gitu. Mereka ada santan itu, ada yang kotak, ada yang kaleng. Kemudian mereka juga punya mie-mian seperti kayak mie ramen dan juga beras. Itu di bawah ada beras jasmine. And look guys, what I found, aku ketemu sambal giling. I don't know is it actually Indonesian or not, tapi tertulis di bawah itu adalah sambal lemon. Jadi itu mungkin dibikin di Asia Tenggara, maybe Malaysia atau Singapura. Terus di Portugal tuh kita lebih gampang untuk ketemu tepung-tepungan yang bukan tepung terigu gitu, seperti tepung tapioka, tepung maizena. Dan aku ketemu seperti jajanan Indonesia, kacang yang dikasih gula merah seperti itu. Ya, jadi ya di sini lebih bervariasi lah intinya dari segi pertepung-tepungan. Oke guys, jadi di sini adalah perminyak-minyakan. Harga 1 liternya itu sekitar €1 something. Dan mereka juga ada kemasan yang lebih besar seperti €5 gitu. Ini adalah section di mana mereka juga punya saus-sausan, juga mereka punya perbumbu-bumbuan. Dan di sini adalah beras. Jadi harga beras di sini menurut saya sedikit lebih murah daripada di Rumania. Mungkin karena mereka banyak mengkonsumsi beras juga dan mereka punya lebih banyak variasi. Mereka ada yang bulat, yang panjang, yang jasmine, atau apa sih yang sudah seperti agak pecah gitu juga mereka ada. Dan ini adalah berbagai macam pasta-pasta, ada spaghetti, ada macaroni, ada lasagna, everything is here gitu. Terus di sini adalah sausage atau sosis. Ini sedikit culture shock untuk saya karena saya pertama kali melihat sausage seperti di kaleng seperti ini, karena biasanya saya melihat sausage seperti di Indonesia itu kan mereka dibungkus dan juga dimasukkan di freezer. Jadi I don't know how is it taste like, and saya belum punya kesempatan untuk mencoba. Dan ini ada yang vegan juga, mereka dibuat dari
kedelai, so I think it's going to taste like tofu, tapi saya nggak tahu kenapa sampai saat ini saya belum menemukan tofu seperti tofu seharusnya gitu. Dan ini adalah section snack. I bought some Oreo, mereka juga ada Milka, ya European brand in general gitu. Oke guys, next ini adalah pertelur-teluran. Jadi mereka itu ada yang isi 6, isi 18, isi 30 I think. Terus mereka ada yang small, ada yang medium, ada yang large, ada yang extra large. Biasanya extra large itu mereka isi kuningnya ada 2. Dan ini adalah bolu-boluan yang mengingatkan saya dengan pasar subuh Senen. Itu adalah pasar kue-kue, dan because it looks like traditional cake, saya juga menemukan ada semacam snack, cookies gitu yang seperti lidah kucing. Tapi juga mereka ada European pastry kayak croissant, pain de chocolat, something like that, So guys, ini adalah pasti de Natal, salah satu dessert tradisional Portugis. Mereka itu seperti pie dengan krim telur seperti itu. Dan ya, ini adalah total belanjaan aku pada minggu ini. Totalnya kurang lebih 66 euro, dan aku expecting ini untuk last kurang lebih 10-14 hari atau maybe 15 hari gitu. Jadi guys, sekarang suhunya tuh udah sekitar 10 derajatan, dan ini gue baru keluar barusan dari mall dan gue lagi nunggu Uber. Jadi gue nggak mungkin pulang bawa barang segini banyak jalan kaki, meskipun dia masih bisa dijangkau jalan kaki cuma sekitar 2-3 kilo gitu. Tapi I cannot do that, not today. So ya, gue lagi nunggu Uber sekarang. Dan ntar kalau udah nyampe rumah, gue bakalan bikin video juga ngelanjutin yang ini. Gue bakalan bikin rincian biaya hidup gue selama di Portugal. Hai guys, jadi baru jam gue tadi, gue udah beli map. This is not necessary untuk ditampilkan. Jadi gue beli ikan, harganya nanti gue cantumin di bawah aja karena gue nggak ada megang struknya, dan I don't know how to read this book because it's written in Portuguese. Some I'm not going to understand. Tapi ini kayak, seperti sardines, kayak ikan layang-layang di Indonesia. Dan ini aku tadi ngambil 1 kilo. Kalau nggak salah ini tadi kayak 1 kilo 16 gram. I don't remember how much it is. Terus aku beli kentang. Kentangnya ini ada 800 gram. Harga 1 kilonya 1,5 euro, dan ini 1,22 gram. Kemudian aku beli fish nuggets. Kalau misalnya gue lagi buru-buru gitu dan gue pengen makanan yang cepet, gue makan ini ntar. Terus gue beli udang. So for your information guys, seperti yang gue tampilkan di video sebelumnya, kalau ternyata di sini itu si ikan-ikanan itu mereka dibersihin. Jadi ketika gue milih, gue sangat kaget. Mereka kayak nanya sesuatu gitu dan gue nggak ngerti kan. Jadi ternyata mereka nggak bersihin ikan, udang, cumi, apapun itu. Mereka bersihin, dan jadi lu nyampe rumah, lu tinggal kayak dicuci dikit, terus dipotong-potong sesuai dengan kemauan lu, dan lu tinggal goreng. Karena because it's so hard to clean up fish and it smells so bad in your trash ketika kalian misalnya nggak langsung buang di hari itu juga. Dan gue sangat-sangat bersyukur dengan hal tersebut. Terus di sini gue ada beli udang. Udang ini kalau nggak salah tadi 10 euro, isinya 1 kilo, dan udangnya gede-gede. Tapi ini kayaknya bukan udang fresh yang kayak udah pre-boiled gitu, but it's fine, Terus makanan pokok gue, because I'm Indonesian so we eat rice. Gue sedang membuka cakrawala gue terkait beras-berasan yang ada di Eropa, dan kebetulan di Portugal kayaknya orang sini banyak makan beras, banyak makan nasi. Jadi harga beras di sini itu nggak jauh beda dengan di Rumania, somehow lebih murah. Tapi mereka punya lebih banyak variasi. Mereka ada beras mati, mereka ada yang kayak yang lebih bulat, yang lebih panjang. Nah kalau di Rumania beras mati itu ada, cuman mahal banget. Kalau di sini tuh kayak it's just a normal rice gitu. Mereka nggak ngebeda-bedain kasta-kasta beras. Mereka cuma beda paling kayak 0,1 sen, 0,2 sen gitu. Tapi gue sangat bersyukur. Jadi sekarang gue kayak membuka cakrawala gue untuk ngecoba berbagai macam beras gitu. Jadi mungkin gue belinya yang kecil-kecil aja karena gue pengen coba lebih banyak. Kemudian di sini gue beli paprika. Paprika ini harganya sekilonya 2,7 euro. Ini gue beli 4 biji doang because I'm living alone, so who's going to eat that, Terus gue beli buah. Ini ada pear. So singkat cerita, gue sangat terkejut dengan heran gue di Portugal karena mereka banyak banget variasi buah-buahan tropis yang beneran buah tropis. Jadi di Rumania itu ada buah-buahan tropis kayak mangga, pepaya, avocado if it's considered as tropical fruit. Tapi mereka gak bagus kualitasnya. Maksudnya kayak
they don't know what they are doing, you know. Kayak mereka jual mangga tapi mangganya kayak gak ada rasanya gitu. Ketika gue di sini, I cannot stop eat mango. Gue gak bisa berhenti makan mangga karena kayak mangganya bener-bener manis, ya bener-bener manis yang this is mango that I want. You know kan, kita orang Indonesia, kita biasa makan mangga dan we know how mango is supposed to taste like. So ya, hampir setiap minggu kalau gue ke supermarket gue akan membeli mangga. Saya tidak peduli berapa harganya. Ini tadi kayak dua ini harganya 2,94 euro, berarti 3 euro, berarti 15 lei, which is okay. Kan Romania satuannya itu bisa kayak 8 lei, 9 lei gitu, dan it not even taste good. That's the problem. And pertama gue di sini gue ketemu pepaya yang gede, dan I think it was like 3 euro per kilogram, dan gue beli waktu itu kayak hampir 2 kilo gitu, dan gue kayak sepuasnya makan pepaya. Jadi di rumah gue tinggal sama satu teman gue orang Romania, dia sampai kaget kayak, hah ternyata pepaya bisa segede ini, karena di rumah itu pepaya itu sebesar mangga ini. Dan we don't eat papaya that size, you know. Tapi gue udah beli sunscreen tadi because I finished mine, dan gue mau membuka cakrawala gue juga dengan produk-produk you know, facial yang ada di Portugal. Jadi gue coba, dan kulit gue sensitif banget, jadi gue kalau apa-apa, kalau misalnya gue nggak ngerti apa yang mau gue beli, gue pasti ngambil yang untuk anak-anak. Jadi ini kayak sunscreen untuk anak-anak. I don't know if it's okay or not, but like I think if it's okay for children, it's okay for an adult, right? Ini gue tadi beli kayak tapak sepatu because mine is already broken. Dan seperti yang gue ceritakan tadi di awal, kalau misalnya gue udah hampir 3 minggu di Portugal dan gue gak ada makan pedas sama sekali, jadi gue beli cabai. Ini sedikit sangat-sangat pricey. I don't know if it's going to taste spicy or not. Kita akan coba. Segini saja. Ini hampir 2 euro. You know, 2 euro itu berarti 32 ribu. Ya, I'm from a village. Saya datang dari desa, dan saya tahu berapa harga cabai di desa. And this is have no sense, karena setahu saya cabai itu kayak 40 ribu 1 kilo terakhir sekali saya di Indonesia. So yeah, aku beli salad because I need to eat veggie, I need to start with healthy here. So ini kayak apa namanya, semacam selada dan juga wortel yang udah dipotong dan diparut. Jadi I'm just going to eat like this. Ini ketika saya makan nasi, lauk, ada sayur. Okay. And the last thing, aku beli bolu. Why? Karena aku merasa ketika aku di Rumania, bolu-bolu itu banyak yang haram. Haram dalam artian mereka tuh suka mencampurkan rum atau sejenis alkohol gitu sebagai untuk aromatik, yang for my opinion it doesn't even taste good gitu. Jadi udah gue nggak bisa makannya, dan menurut gue rasanya nggak enak, karena gue pernah kayak beberapa kali kayak salah beli dan gue coba terus kayak anjir ram gitu, buang gitu kan, dan nggak enak. Dan ketika gue di Portugal, gue ngeliat bolu-boluan di Portugal itu sangat mirip dengan yang ada di Indonesia. Seperti yang ini tuh kayak bolu, ngerti gak sih, kayak bolu panggang. Ya udah bolu panggang aja gitu, nggak yang fancy, yang kayak bolu panggang kampung gitu. Dan even mereknya Bolo, which is like somehow it's pronounced like bolu, right? Jadi kayak gue bakalan coba ini. Gue udah coba berbagai macam bolu belakangan, karena gue kayak pengen coba-coba gitu, dan semuanya sesuai di lidah gue. Maksudnya mereka tuh gak yang kayak, you know, sometimes ada kue-kue yang mereka tuh terlalu over cream, yang semuanya pengen ditonjolkan, tapi at the end malah jadinya gak enak. Karena kue di rumahnya tuh kayak gitu, mereka bolunya tipis tapi krimnya banyak, and I don't like that. Okay, I think it's over. Oke, jadi ya kurang lebih segini tadi yang gue beli. Sebenarnya menurut gue minggu ini gue agak sedikit over budget, karena gue belanja selimut, gue belanja udang, karena beberapa minggu terakhir gue selalu makan ayam. Gue kayak literally on budget, so I think like because yesterday it was my birthday, so I think I need to just do something good for myself. Jadi gue beli udang, gue beli ikan, gue beli apa yang gue suka gitu. Gue agak sedikit over from my budget, but it's okay, you know, it's for yourself, so why not. Jadi tadi gue belanja itu sekitar 66 euro, which is hampir sejuta. Tapi itu juga mahal karena gue beli selimut yang hampir 15 euro, so if you minus that, it's going to be 45 euro something. And gue beli udang, which is like if you minus this, is going to be like 35 euro something. And if udang kamu ganti dengan ayam itu kayak satu ekor besar itu cuma 3 euro, which is sekitar 35-50 ribu, sama dengan seperti di Indonesia. Dan itu satu ekor ayam, jadi kayak gue bisa makan satu ekor ayam itu untuk kayak 4-5 hari gitu.
Dan dan gue juga beli cabe, gue juga beli dessert which is not really important but why not, Jadi kalau menurut gue budgeting gue di sini tuh hampir sekitar 30 sampai 30 euro lah kurang lebih satu minggu gitu. Terus yang mau gue ceritain yang lain adalah tentang kondisi hidup gue sekarang di Portugal. Jadi somehow gue ke Portugal ini kan pakai beasiswa dari kampus gue. Gue buka-bukaan aja. Jadi beasiswanya itu sekitar 600 euro. Dan dari 600 euro itu mereka nggak tahu menau lagi gimana kondisi hidup gue di sini. Jadi itu 600 euro udah ketiplek untuk gue semuanya. Jadi gue ketemu apartemen ini. Ini apartemen ada dapurnya, ada ruang tamu, ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan ini totalnya itu 600 euro juga. Tapi karena gue sharing dengan 2 orang teman gue, yang satu orang Turki dan orang Romania, jadi gue kayak bayar cuman sekitar 200 euro per bulan. Terus listrik dan air, I don't know how much I'm going to pay this month, tapi bulan kemarin itu aku bayar per orangnya sekitar 15 euro. Dan kami bayar internet itu kalau nggak salah 22 euro dibagi 3 juga, jadi kayak sekitar 7 euroan, 7-8 euro gitu. Kemudian gue juga bayar internet untuk HP, untuk SIM card. Itu sedikit pricey compare dengan di Rumania. Karena di Rumania gue cuma bayar 6 euro untuk 1 bulan dan itu 100 giga dan sometimes it's unlimited dan itu gak pernah habis. Tapi ketika di sini gue itu bayar internet 24 euro, which is 4 kali lipat daripada yang di Rumania, dan gue kayak oh my god 24 euro, dan itu gue cuma dapat 40 giga, which is kayak kurang dari setengahnya ketika gue bayar internet di Rumania. Dan tapi kecepatannya it's fine, dan karena gue di rumah ada wifi, di kampus ada wifi, jadi kayak 40 GB it's more than enough, Terus untuk transportasi, karena gue tinggal di Castelo Branco, kotanya itu kecil banget, kecil dan sepi banget, dan umumnya orang di sini tuh punya mobil, jadi kayaknya pemerintahnya juga memperhatikan kalau misalnya it's not really necessary to have a bus that often in the city. Jadi bus itu ada tapi agak jarang, mereka kayak cuma datang 1 kali 30 menit. Dan gue nggak terlalu membutuhkan bus karena gue bisa kemana-mana naik kaki, jalan kaki gitu. Gue cuma butuh bus tuh sekali seminggu karena ada kelas gue yang jauh, itu doang. Dan di luar itu ketika gue kayak belanja gini, gue biasanya belanja dikit-dikit gitu. Kalau hari ini juga yang belanja agak kemalaman dan agak banyak karena gue tadi ada kelas sampai sore. Jadi kalau misalnya gue naik bus itu 1 kali naik itu 1 euro. Dan kalau turun ya, kalau naik lagi 1 euro, pokoknya sekitar segitu. Tapi kalau misalnya kamu ngambil subscription, I think it's around 15 or 20 euro per month, I'm not really sure, dan itu kamu bisa naik sepuasnya. Jadi aku 1 minggu mungkin ngeluarin sekitar 5 euro untuk transport, jadi 1 bulan sekitar 20 euro. Kemudian I think that's all, I don't pay anything else. So 1 bulan itu totally, kalau misalnya gue lagi fancy banget, itu maksimal gue ngabisin 500 euro. Jadi gue masih ada sisa 100 euro yang bisa gue gunakan untuk ditabung dan lain-lain. Dan kalau misalnya gue budgeting banget, mungkin gue bisa hidup di 350 euro per bulan. Ya, jadi ya kurang lebih segitu. Dan comparing dengan di Rumania, karena mungkin kalian yang belum tahu gimana biaya hidup di Rumania, kalian bisa tonton videonya karena saya sudah pernah bikin satu vlog tentang biaya hidup di Rumania. Menurut aku Portugal itu sedikit lebih mahal daripada Rumania. Tapi the quality of life and everything is a little bit better than what I have in Romania. Karena di Romania gue tinggal di asrama, di sini gue tinggal di apartemen. So yeah, it's completely different things if you're going to compare between these two. Tapi kalau misalnya comparing dengan harga apartemen di Portugal dengan di Romania, tapi karena di Portugal aku di kota yang sangat-sangat kecil, tentunya di sini jauh lebih murah. 200 euro itu sangat murah, karena kalau di Romania kamu 200 euro kamu akan dapat kayak cuman kamar yang sangat kecil yang cuma pas-pasan gitu. Jadi I think that's all I'm going to talk about. Thank you so much for watching this video. I wish you guys like it, and see you guys next time. Bye bye.